Ketika nafkahku dirampok mertua dan talak suami jatuh hanya lewat suara telepon. Mereka lupa bahwa atap yang melindungi keserakahan mereka adalah milikku sepenuhnya. Kini saatnya pemilik rumah yang sebenarnya mengusir tamu yang tak tahu diri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Matahari pagi menembus celah ventilasi dapur yang sempit, membiaskan debu-debu yang menari di udara seolah mengejek kesunyian Nisa. Tangannya masih gemetar saat menggenggam ponsel usang miliknya. Sebuah notifikasi pesan singkat baru saja masuk, pemberitahuan SMS banking yang menyatakan bahwa Hanif, suaminya yang bekerja sebagai mandor proyek di luar pulau, baru saja mengirimkan uang bulanan. Angka itu cukup besar untuk ukuran hidup di kota kecil ini. Namun, alih-alih merasa lega, jantung Nisa justru berdegup kencang karena ketakutan. Ia tahu, di rumah ini, dinding pun memiliki telinga, dan setiap bunyi notifikasi adalah lonceng peringatan bagi predator yang mengintainya. Nisa, Hanif sudah transfer, kan? Suara melengking itu membelah keheningan. Bu Tuti, ibu mertua Nisa, muncul dari balik pintu dapur dengan langkah yang disengaja dipercepat. Wajahnya yang mulai berkerut tampak kaku. Matanya tajam mengincar benda di tangan Nisa. Bu Tuti adalah penguasa absolut di rumah ini sejak Nisa diboyong Hanif 3 tahun lalu. Sebagai ibu tunggal yang membesarkan Hanif, ia merasa memiliki hak paten atas napas dan harta anaknya. Nisa berusaha menyembunyikan ponselnya di balik celemek. Tapi terlambat. Iya, Bu. Mas Hanif baru saja memberi kabar. Sini. Mana kartu ATM-nya? Ibu mau cek ke depan sekalian belanja kebutuhan rumah. Tangan Bu Tuti menjulur. Telapaknya terbuka lebar, menuntut tanpa basa-basi. Tapi Bu, Nisa juga perlu ke pasar. Stok beras sudah tipis, dan Nisa harus membayar iuran sampah serta listrik yang sudah menunggak 2 minggu. Suara Nisa lirih, mencoba memberikan argumen yang paling logis. Ia menekan egonya dalam-dalam, berharap sedikit rasa kemanusiaan tersisa di hati wanita di depannya. Bu Tuti mendengus remeh. Dengan gerakan kasar yang tak terduga, ia menyambar dompet kecil yang terselip di saku celemek Nisa. Ia merogoh isinya dan menarik keluar kartu ATM serta buku tabungan berwarna biru milik Hanif yang selama ini dipegang Nisa atas amanah suaminya. Jangan banyak alasan. Kamu itu cuma istri. Tugasmu cuma diam di rumah dan urus dapur. Masalah uang, biar ibu yang pegang. Kamu itu cuma menumpang hidup di sini. Nisa, jangan harap kamu bisa memakai uang anakku dengan bebas seolah ini hasil keringatmu sendiri. Kata-kata itu menghantam ulu hati Nisa. Menumpang hidup. Sebutan itu seolah menghapus fakta bahwa Nisalah yang menjaga rumah ini tetap tegak, yang mencuci pakaian Bu Tuti hingga tangannya kasar, dan yang memasak makanan hangat setiap hari. Nisa merasa dirinya tak lebih dari sekadar pelayan yang tak digaji. Bahkan untuk sekadar membeli pembalut atau sabun mandi pun ia harus memohon-mohon seperti pengemis. Belum sempat Nisa membalas. Pintu depan terbuka. Mbak Ida, kakak ipar Nisa, masuk dengan langkah angkuh. Ia adalah anak sulung Bu Tuti yang tinggal hanya beberapa blok dari sana. Namun hampir setiap hari datang untuk memantau isi dapur. Ida adalah bayangan gelap Bu Tuti. Orang yang selalu membisikkan kecurigaan ke telinga sang ibu tentang betapa borosnya Nisa. Nah, benar kan, Bu? Kalau tidak segera diambil, bisa-bisa habis uang Hanif dipakai dia beli baju baru atau dikirim ke orang tuanya di kampung. Celetuk Ida sambil melirik sinis ke arah daster Nisa yang sudah pudar warnanya. Ingat ya, Nis, Hanif kerja keras di sana itu untuk ibunya, bukan untuk memanjakan istri yang cuma bisa duduk manis. Nisa menelan ludah yang terasa pahit. Mbak Ida, saya tidak pernah mengirim uang ke orang tua saya tanpa izin Mas Hanif. Bahkan untuk keperluan saya sendiri, saya selalu mencatatnya. Halah, catatan bisa dipalsukan. Sergah Bu Tuti sambil memasukkan kartu ATM itu ke dalam dompetnya sendiri. Pokoknya mulai hari ini, semua urusan keuangan lewat ibu. Kamu butuh apa? Bilang. Kalau menurut ibu tidak penting, ya tidak usah beli. Bu Tuti dan Ida melenggang pergi, meninggalkan Nisa yang terpaku di tengah dapur yang mulai terasa menyesakan.
Kepergian mereka meninggalkan jejak luka yang semakin menganga di batin Nisa. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak hingga rata dengan lantai tanah yang ia sapu setiap pagi. Ada gejolak di dalam dadanya, percampuran antara amarah yang tertahan dan kesedihan yang mendalam. Selama ini, Hanif selalu berkata bahwa ibunya hanya ingin membantu. Namun, bantuan macam apa yang membuat seorang istri merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri? Nisa berjalan menuju kamarnya yang lembab. Ia duduk di pinggiran tempat tidur, menatap cermin rias yang sudah retak di sudutnya. Bayangan wanita di cermin itu tampak begitu kuyu. Nisa teringat janjinya pada diri sendiri saat menikah dulu. Ia akan menjadi istri yang patuh dan menantu yang berbakti. Namun, apakah berbakti berarti membiarkan dirinya dihancurkan perlahan-lahan? Ia mengambil sebuah buku tulis kecil yang ia sembunyikan di bawah tumpukan baju dalam lemari. Selama ini, Nisa secara diam-diam mencatat setiap rupiah yang dikirim Hanif dan setiap rupiah yang dirampas oleh mertuanya. Ini bukan sekadar buku catatan. Ini adalah benteng pertahanan terakhirnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Sebuah panggilan dari Hanif. Nisa menghapus air matanya secepat kilat. Mencoba menstabilkan suaranya sebelum menekan tombol hijau. Halo, Mas. Nis, uang sudah masuk kan? Jangan boros ya. Ibu bilang bulan lalu kamu minta uang terus buat hal-hal tidak jelas. Aku kerja di sini capek, kena panas, kena maki atasan. Tolonglah, jangan bebani aku dengan urusan rumah yang berantakan. Suara Hanif di ujung telepon terdengar ketus. Tanpa ada sedikit pun pertanyaan tentang kabar kesehatan Nisa atau apakah Nisa sudah makan. Nisa tertegun. Kalimat yang sudah ia susun di kepala untuk mengadu soal ATM yang dirampas, mendadak keluh di tenggorokan. Hanif sudah diracuni bahkan sebelum Nisa sempat bicara. Suaminya lebih memilih mempercayai narasi ibunya daripada kenyataan yang dihadapi istrinya. Tapi Mas, ibu baru saja mengambil ATM-nya. Aku bahkan belum beli beras. Sudahlah, ibu itu lebih berpengalaman mengurus uang daripada kamu yang masih bocah. Turuti saja kata ibu. Jangan membantah terus. Aku mau istirahat. Jangan telepon kalau cuma mau mengeluh soal uang. Klik. Sambungan terputus. Nisa menatap layar ponsel yang menghitam. Tekanan di dadanya kini bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan sebuah percikan tekad yang dingin. Ia menyadari satu hal. Di rumah ini, ia benar-benar sendirian. Hanif, lelaki yang seharusnya menjadi pelindungnya, telah menjadi bagian dari tembok yang menghimpitnya. Nisa menggenggam erat buku tulis kecilnya. Jemarinya gemetar, tapi tatapan matanya menajam ke arah pintu lemari yang terbuka. Di dalam sana, terselip sebuah map plastik berisi dokumen yang selama ini dianggap remeh oleh Bu Tuti dan Hanif. Berkas kepemilikan rumah yang mereka tempati, yang secara hukum sah atas nama Nisa sebagai satu-satunya warisan dari almarhum ayahnya sebelum ia menikah. Mereka lupa, atau mungkin sengaja menutup mata, bahwa rumah yang mereka agungkan sebagai istana keluarga itu berdiri di atas tanah dan keringat orang tua Nisa. Nisa mengambil pena, lalu menuliskan satu kalimat di halaman baru bukunya. 1 Februari, ATM diambil paksa. Hanif tidak percaya. Kesabaran ada batasnya. Ia memutuskan untuk tidak menangis lagi hari ini. Jika mereka menganggapnya hanya seorang penumpang, maka Nisa akan mulai memastikan bahwa sang pemilik kendaraan memiliki kendali penuh atas kapan ia harus menurunkan penumpang yang tidak tahu diri. Sebuah keputusan kecil namun berisiko mulai tumbuh di benaknya. Ia tidak akan lagi meminta uang pada Bu Tuti. Ia akan mencari caranya sendiri untuk bertahan, sambil perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Gemas suara langkah kaki Bu Tuti yang berat di atas lantai keramik ruang tengah seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenangan batin Nisa pagi itu. Setelah insiden perampasan kartu ATM kemarin, suasana rumah berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Nisa terbangun dengan rasa perih di lambung, bukan hanya karena ia hanya makan sisa nasi keras tadi malam, tetapi juga karena bayangan masa depan yang kian buram di bawah telunjuk mertuanya. Nisa berdiri di depan meja makan yang kosong melompong. Biasanya, ia sudah menyiapkan sarapan hangat untuk Bu Tuti sebelum suaminya, Hanif, menelepon. Namun hari ini, jangankan telur, garam pun sudah habis di dapur.
Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan sepanjang malam, Nisa melangkah menuju ruang depan di mana Bu Tuti sedang asyik memoles perhiasan emasnya. Emas yang Nisa tahu dibeli dari uang kiriman Hanif bulan lalu. Bu, beras sudah habis. Nisa mau minta uang untuk belanja ke pasar pagi ini. Ucap Nisa dengan nada serendah mungkin, menjaga agar tidak terdengar seperti sebuah tuntutan. Bu Tuti tidak langsung menjawab. Ia sengaja meniup sebentuk cincin emas di tangannya, lalu menggosoknya dengan kain bludru sebelum menoleh perlahan. Beras habis? Baru kemarin lusa ibu lihat masih ada 1 liter. Kamu itu makannya berapa banyak, Nis? Atau jangan-jangan kamu sengaja membuangnya supaya punya alasan minta uang? Tuduhan itu begitu tajam dan tidak masuk akal hingga Nisa merasa paru-parunya menyempit. 1 liter itu dimakan bertiga dengan Mbak Ida yang kemarin datang makan siang dan malam di sini. Bu, Nisa hanya makan sekali sehari. Alasan? Bu Tuti mendengus, lalu merogoh dompetnya dan mengeluarkan selembar uang Rp20.000 yang sudah lecek. Ia meletakkannya di pinggir meja, seolah sedang memberikan sedekah kepada pengemis. Cukupkan itu. Beli beras 1/2 kilo dan tempe saja. Jangan macam-macam minta ikan atau ayam. Ingat, Hanif sedang susah payah cari uang di luar kota. Jangan kamu habiskan untuk memanjakan perutmu sendiri. Nisa menatap uang 20.000 itu dengan nanar. Di pasar, uang segitu bahkan tidak cukup untuk membeli bumbu dapur yang lengkap. Namun, sebelum ia sempat menyuarakan protesnya, pintu depan terbuka kasar. Mbak Ida masuk dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang penuh bedak tebal itu tampak menyimpan sebuah bom, informasi yang siap diledakkan. Ibu, benar dugaan Ida selama ini. Teriak Mbak Ida tanpa salam. Ia langsung duduk di samping Bu Tuti, mengabaikan keberadaan Nisa yang berdiri mematung. Ada apa, dah? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Tanya Bu Tuti. Matanya langsung berbinar penuh rasa ingin tahu. Mbak Ida melirik Nisa dengan tatapan penuh kebencian. Tadi Ida tidak sengaja lewat depan teras. Ida lihat Nisa sedang memegang bungkusan kecil yang diberikan oleh kurir. Pas Ida tanya itu apa, dia langsung masuk dan menyembunyikannya. Ibu tahu tidak? Ida curiga Nisa itu diam-diam punya simpanan uang sendiri. Jangan-jangan, uang yang selama ini Hanif kirim tidak semuanya dia serahkan ke ibu. Dia pasti punya tabungan rahasia buat foya-foya. Nisa tersentak. Mbak Ida, itu cuma paket kiriman dari Santi. Isinya cuma daster bekas yang dia kasih karena tahu dasterku sudah robek-robek. Tidak ada uang simpanan apapun. Halah, bohong. Mbak Ida bangkit berdiri, menunjuk muka Nisa dengan telunjuknya yang memakai kuteks merah menyala. Mana ada orang kasih daster bekas pakai kurir? Kamu pasti belanja online pakai uang simpanan, kan? Ibu, lihat sendiri, kan? Dia ini licik. Pantas saja dia selalu mengeluh beras habis. Padahal uangnya dia pakai buat beli barang-barang tidak berguna. Hasutan Mbak Ida seperti siraman bensin pada api di hati Bu Tuti. Wajah mertuanya itu memerah padam. Ia berdiri dan menghampiri Nisa. Sorot matanya yang rakus berubah menjadi penuh kecurigaan yang gelap. Oh, jadi begitu kelakuanmu di belakangku. Suara Bu Tuti merendah. Namun setiap katanya mengandung ancaman. Kamu mau mengelabui aku? Kamu mau merampok anakku pelan-pelan? Ida benar. Kamu ini memang harus diawasi ketat. Bu Tuti menyambar kembali uang 20.000 yang tadi ia berikan. Mulai sekarang, tidak ada uang belanja mingguan atau harian. Setiap pagi, kamu ikut ibu ke pasar. Ibu yang akan bayar semua belanjaan. Dan ibu yang akan tentukan apa yang boleh kamu masak. Dan satu lagi, mulai besok, porsi makanmu ibu kurangi. Biar kamu tahu rasanya bagaimana susahnya Hanif cari uang. Nisa merasa dunianya runtuh. Ia bukan lagi seorang istri. Ia diperlakukan seperti tahanan di rumahnya sendiri. Tekanan batin yang ia rasakan bukan lagi sekadar rasa sedih, melainkan rasa terhina yang luar biasa. Ia menatap kedua wanita itu, ibu dan anak yang sedang saling melempar senyum kemenangan. Mereka merasa telah berhasil menjinakkan pencuri dalam imajinasi mereka. Tanpa berkata apa-apa, Nisa berbalik dan masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya.
Tangannya gemetar hebat saat ia merogoh kolong tempat tidur, menarik sebuah kotak sepatu tua yang tersembunyi di balik tumpukan kardus. Di dalamnya, selain sertifikat rumah yang asli, terdapat sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. Nisa duduk di lantai. Air matanya menetes namun ia segera menghapusnya dengan punggung tangan. Ia tidak boleh lemah. Jika mereka menganggapnya sebagai musuh, maka ia akan menjadi musuh yang paling disiplin. Ia mulai menuliskan rincian kejadian hari ini. 2 Februari, uang belanja 20.000 ditarik kembali karena fitnah Mbak Ida. Akses belanja ditutup total. Bu Tuti menyatakan porsi makanku akan dikurangi. Hanif tetap diam saat dicatut namanya sebagai alat penindasan. Nisa juga mencatat nilai perhiasan yang tadi dipoles Bu Tuti, yang ia tahu harganya mencapai belasan juta rupiah. Setiap rupiah yang dikirim Hanif dan diselewengkan oleh Bu Tuti untuk kepentingan pribadinya serta Mbak Ida, ia catat dengan teliti. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintunya. Nisa, keluar. Cuci piringnya Mbak Ida dan setrika baju ibu. Jangan cuma malas-malasan di kamar. Teriak Bu Tuti dari luar. Nisa memejamkan mata sejenak, menghirup napas panjang untuk menenangkan jantungnya yang berdecap keras. Ia memasukkan kembali buku catatan itu ke tempat persembunyiannya. Namun kali ini, ia tidak hanya sekadar menyembunyikannya. Ia mengambil sebuah keputusan kecil yang berisiko tinggi. Ia mengambil ponselnya, mencari kontak Santi, sahabatnya yang sudah ia anggap seperti saudara. Santi bekerja sebagai asisten di sebuah kantor notaris kecil. San, aku butuh bantuanmu. Jangan tanya kenapa dulu. Bisa tidak kalau aku titipkan sebuah tas kecil berisi dokumen penting di rumahmu besok? Aku akan bilang ke mertuaku kalau aku mau membuang sampah besar ke tempat pembuangan akhir. Tulis Nisa dalam pesan singkatnya. Nisa tahu, jika tindakannya ini ketahuan, ia akan dituduh mencuri dokumen rumah atau melakukan hal yang lebih buruk lagi. Namun, ia tidak bisa lagi membiarkan bukti-bukti hak miliknya berada di bawah atap yang sama dengan orang-orang serakah itu. Ia harus mengamankan senjata terakhirnya sebelum Hanif benar-benar menutup pintu hatinya untuk selamanya. Ketika Nisa keluar kamar untuk memenuhi perintah mertuanya, tatapannya tak lagi menunduk lesu. Ada sebuah api kecil yang mulai menyala di matanya. Sebuah persiapan untuk sebuah badai yang ia tahu akan segera datang menghancurkan sisa-sisa pernikahannya. Lantai semen di dapur itu terasa sedingin es di bawah telapak kaki Nisa yang tak beralas. Sejak subuh, ia sudah berkutat dengan tumpukan cucian piring sisa makan malam Mbak Ida dan keluarganya yang bertamu hingga larut. Perutnya melilit. Sepotong singkong rebus yang ia curi dari sisa camilan Bu Tuti semalam adalah satu-satunya bahan bakar yang tersisa di tubuhnya. Nisa memeras kain pel dengan tangan yang mulai pecah-pecah. Setiap gerakan ototnya terasa berat, terbebani oleh ketakutan yang ia tanam sendiri semalam saat mengirim pesan pada Santi. Rencananya untuk memindahkan sertifikat rumah hari ini terasa seperti misi bunuh diri, namun ia tak punya pilihan. Rumah ini, warisan ayahnya, adalah satu-satunya harga diri yang tersisa. Nisa, mana kopinya? Jam segini belum ada minuman hangat di meja. Teriakan Bu Tuti melengking dari ruang tengah, memutus lamunan Nisa. Nisa bergegas menyeduh kopi hitam tanpa gula, karena stok gula sengaja dikunci Bu Tuti di dalam lemari pribadinya. Saat ia mengantarkan cangkir itu, ia melihat Bu Tuti sedang asyik melakukan panggilan video dengan Hanif. Wajah suaminya tampak segar di layar ponsel, kontras dengan bayangan dirinya yang kuyu di pantulan kaca lemari. Nah, ini dia orangnya baru muncul, ucap Bu Tuti pada layar ponsel. Nadanya mendadak berubah manis namun penuh bisa. Lihat itu Hanif. Istrimu baru bangun sepertinya. Mata masih bengkak. Rumah masih berantakan. Ibu ini sudah tua, Nif, tapi tetap harus bangun pagi-pagi sekali buat bersihin teras karena istrimu ini malasnya minta ampun. Nisa terpaku. Ia ingin berteriak bahwa ia sudah bangun sejak jam 4 pagi, bahwa matanya bengkak karena menangis dan kurang makan, bukan karena bangun siang. Namun, sorot mata Bu Tuti yang menantang seolah mengunci mulutnya. Setelah panggilan itu berakhir, Nisa segera masuk ke kamar dan mengambil ponselnya sendiri. Ia harus bicara.
Ia harus meluruskan fitnah ini sebelum terlambat. Dengan jantung yang bertalu-talu, ia menekan nama Hanif. Nada sambung ketiga. Panggilan itu diangkat. Mas! Mas Hanif! Bisik Nisa. Suaranya bergetar menahan tangis yang mendesak keluar. Ada apa lagi, Nis? Aku baru mau berangkat ke lapangan. Jangan buat moodku hancur pagi-pagi. Suara Hanif terdengar kasar. Jauh dari kelembutan yang ia janjikan saat mereka menikah 3 tahun lalu. Mas, tolong dengarkan aku sebentar saja. Apa yang ibu bilang tadi itu tidak benar. Aku sudah kerja dari subuh. Mas, tapi ibu mengambil ATM-ku, dia tidak memberiku uang belanja yang cukup. Bahkan Mbak Ida terus-terusan memfitnahku punya simpanan uang. Aku lapar. Mas, aku cuma mau makan dengan tenang tanpa dicurigai. Hening sejenak di seberang sana. Nisa berharap akan mendengar desahan napas prihatin atau setidaknya pertanyaan. Kamu sudah makan apa belum? Namun, yang pecah justru tawa sinis. Oh alah, Nis, kamu itu benar-benar tidak tahu malu, ya? Suara Hanif meninggi. Setiap katanya seperti tamparan bagi Nisa. Ibu baru saja mengirim foto ruang tamu yang penuh debu dan piring kotor di dapur. Kamu bilang kamu kerja dari subuh? Kerja apa? Tidur. Itu karena Mbak Ida baru pulang jam 2 pagi. Mas, aku baru sempat mencucinya sekarang karena semalam dilarang ibu menyalakan air. Katanya berisik. Nisa membela diri. Air matanya kini luruh tak terbendung. Sudah. Berhenti menyalahkan ibu dan Mbak Ida. Mereka itu keluargaku. Mereka yang menjagaku dari kecil. Kamu itu cuma istri yang aku kasih makan. Aku kasih tempat tinggal mewah. Tapi kelakuanmu malah seperti benalu. Kamu tidak bersyukur sama sekali punya mertua yang mau mengurus rumah selagi aku tidak ada. Kalau kamu memang punya uang simpanan seperti kata Mbak Ida, ya pakai saja uang itu buat makan. Jangan terus-terusan mengemis dan mengadu yang bukan-bukan. Mas, aku tidak punya simpanan. Kamu tahu sendiri tabunganku habis buat renovasi rumah ini sebelum kita nikah. Cukup, Nisa. Aku capek. Setiap telepon isinya cuma keluhan dan adu domba. Kalau kamu masih tidak bisa menghargai ibuku di rumah itu, lebih baik kamu diam. Jangan sampai kesabaranku habis dan aku ambil keputusan yang bakal kamu sesali. Mengerti? Bip. Sambungan diputus sepihak. Nisa menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Kata benalu dan mengemis berputar-putar di kepalanya seperti gasing yang tajam, menyayat tiap keping harga diri yang ia coba pertahankan. Hanif bukan lagi suaminya. Ia telah menjadi hakim yang menjatuhkan vonis tanpa mau melihat bukti. Di luar kamar, sayup-sayup terdengar suara Bu Tuti dan Mbak Ida tertawa renyah. Mereka pasti sedang merayakan keberhasilan mereka meracuni pikiran Hanif. Nisa merasakan sesak yang teramat sangat di dadanya. Sebuah titik balik emosional yang mengubah rasa sedih menjadi tekad yang dingin dan keras. Ia menyadari bahwa memohon pada Hanif adalah kesia-siaan. Suaminya sudah buta oleh bakti yang salah kaprah. Jika Nisa tetap diam, ia bukan hanya akan kehilangan hartanya, tapi juga kewarasannya. Nisa bangkit dengan gerakan mekanis. Ia mengambil tas belanja dari kain perca yang tampak kusam. Sebuah tas yang biasa ia bawa ke pasar untuk menyamarkan isinya. Dengan tangan gemetar namun pasti, ia merogoh kolong tempat tidur, mengambil map plastik berisi sertifikat asli rumah dan dokumen-dokumen tanah warisan ayahnya. Ia menyelipkan map itu di antara tumpukan baju kotor di dalam tas kain tersebut. Nisa, mau kemana kamu? Suara Bu Tuti menginterupsi saat Nisa mencoba menyelinap lewat pintu samping menuju tempat pembuangan sampah di ujung gang. Nisa mengatur napasnya, mencoba memasang wajah sedatar mungkin. Mau membuang sampah kain dan baju bekas yang sudah robek ke TPA gang depan. Bu, sudah bau apek di kamar. Bu Tuti menyipitkan mata, menatap tas kain yang dibawa Nisa dengan penuh curiga. Jangan lama-lama. Setelah ini bersihkan gudang belakang. Mbak Idamu mau menyimpan barang-barang dagangannya di sana. Nisa mengangguk pelan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Ia berjalan keluar dengan langkah yang diatur agar tidak terlihat terburu-buru. Di ujung gang,
Ia tahu Santi sudah menunggu di dalam mobil kecilnya. Keputusan ini sangat berisiko. Jika Bu Tuti memeriksa kamar dan menemukan map itu hilang, Nisa akan dituduh pencuri. Jika Hanif tahu, ia mungkin akan diceraikan saat itu juga. Namun, saat ia menoleh ke belakang melihat rumah besar yang kini terasa seperti penjara itu, Nisa tahu satu hal. Ia lebih baik kehilangan suami yang tidak mempercayainya daripada kehilangan satu-satunya peninggalan orang tuanya kepada orang-orang serakah itu. Nisa terus melangkah, menggenggam tas kain itu seolah nyawanya bergantung pada benda di dalamnya. Hari ini, ia bukan lagi Nisa yang pasrah. Ia adalah Nisa yang mulai menyusun benteng pertahanannya sendiri. Dunia di sekitar Nisa seolah berputar lebih cepat dari biasanya. Rasa pening yang sejak semalam berdenyut di pelipisnya kini telah berubah menjadi hantaman palu yang konsisten. Napasnya terasa panas, menyapu bibirnya yang pecah-pecah karena dehidrasi. Meskipun dokumen rumah sudah aman di tangan Santi, beban di pundak Nisa justru terasa kian berat. Ketakutan bahwa tindakannya akan ketahuan, bercampur dengan pengkhianatan Hanif yang menyebutnya benalu, benar-benar meruntuhkan pertahanan fisiknya. Nisa mencoba bangkit dari kasur tipisnya untuk mengambil air minum, namun lututnya gemetar hebat. Ia jatuh terduduk di lantai, menimbulkan bunyi dentum yang cukup keras. "Nisa, apa lagi yang kamu banting di dalam? Jangan merusak barangnya." Teriakan Bu Tuti terdengar dari ruang tengah, tidak mengandung nada khawatir sedikitpun, hanya kecurigaan yang tajam. "Ibu." Nisa pusing sekali. "Bu." Badan Nisa panas. Sahut Nisa dengan suara parau yang nyaris menghilang di tenggorokan. Pintu kamar terbuka dengan sentakan kasar. Bu Tuti berdiri di sana, melipat tangan di depan dada sambil menatap Nisa yang masih terduduk lemas di lantai. Ia tidak mendekat, seolah takut penyakit Nisa akan menular pada kenyamanan hidupnya. "Jangan manja. Itu cuma akal-akalanmu saja kan supaya tidak usah masak dan beres-beres? Tadi malam kamu masih bisa kelayapan ke TPA. Sekarang tiba-tiba sakit? Hebat sekali aktingmu." Cibir Bu Tuti. Nisa memaksakan diri untuk mendongak. Matanya sayu dan memerah. "Nisa benar-benar sakit. Bu, tolong. Nisa butuh ke klinik atau paling tidak beli obat penurun panas di apotek. Boleh Nisa minta sedikit saja uang kiriman Mas Hanif yang ibu pegang?" Mendengar kata uang, wajah Bu Tuti seketika mengeras. Ia melangkah masuk, namun hanya untuk mengambil tas tangan yang tergeletak di atas meja rias Nisa, memastikan tidak ada barang berharga yang disembunyikan menantunya itu. "Uang? Tidak ada uang. Uang kiriman Hanif bulan ini sudah habis," ucap Bu Tuti tanpa rasa bersalah. Nisa tertegun. Rasa peningnya seolah terhenti sesaat oleh rasa terkejut. "Habis? Mas Hanif kirim jutaan rupiah 2 hari lalu. Bu, masa sudah habis?" Ida lebih butuh. Suaminya terlilit hutang pinjaman online karena tertipu teman kantornya. Kalau tidak segera dibayar, mereka mau lapor polisi. Sebagai kakak yang baik, Hanif harus membantu kakaknya sendiri, kan? "Kamu kan cuma di rumah saja. Tidak perlu gaya-gayaan sakit yang mahal. Minum air putih saja yang banyak. Nanti juga sembuh sendiri." Hati Nisa mencelos. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga mereka, uang yang merupakan haknya untuk bertahan hidup, dialirkan begitu saja untuk menutupi kecerobohan Mbak Ida. Sementara ia, istri sah Hanif, dibiarkan meregang nyawa karena demam tinggi. Tapi itu hak Nisa. Bu, itu uang nafkah untuk Nisa juga. Lirih Nisa. Air mata panas mulai mengalir di pipinya. "Hak apa? Kamu tidak kerja. Hanif itu anakku. Hartanya adalah hartaku. Jangan harap kamu bisa menyentuh uang itu kalau ibu tidak izinkan." Bu Tuti berbalik, lalu membanting pintu kamar Nisa, menguncinya dari luar dengan alasan agar Nisa beristirahat dan tidak keluyuran. Nisa meringkuk di lantai yang dingin. Rasa dingin dari semen itu seolah merambat masuk ke tulang-tulangnya. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih membekukan. Ia merasa seperti sampah yang tidak berharga. Di tengah keputusasaan itu, ponselnya yang tergeletak di atas kasur bergetar. Sebuah pesan dari Santi. "Nis, aku di depan gerbang. Aku bawakan bubur dan dastermu yang tertinggal di mobil kemarin.
Bukakan pintunya. Ya. Nisa merangkak menuju jendela. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membuka slot jendela kamarnya yang menghadap ke samping. Santi. Santi, yang melihat wajah Nisa yang pucat pasi dari balik kaca jendela, langsung terperangah. Tanpa memedulikan sopan santun, Santi memutari rumah dan masuk melalui pintu dapur yang kebetulan tidak dikunci oleh Bu Tuti yang sedang asyik menonton televisi di ruang depan. Astaga, Nisa, badanmu panas sekali. Seru Santi saat menemukan Nisa kembali tergeletak di lantai kamarnya. Santi segera merogoh tasnya, mengeluarkan obat penurun panas dan botol air mineral yang selalu ia bawa. Santi membantu Nisa duduk dan meminum obat tersebut. Ia melihat sekeliling kamar yang suram itu dengan tatapan penuh amarah yang tertahan. Sebagai sahabat, Santi tahu betul bagaimana Nisa selalu mengalah. Namun melihat kondisi Nisa sekarang, kesabarannya habis. "Nis, dengarkan aku," bisik Santi sambil memegang kedua pundak Nisa yang kurus. "Ini sudah bukan sekadar masalah uang atau mertua galak. Ini sudah masalah nyawa. Kamu dibiarkan sakit tanpa obat. Sementara uang suamimu dipakai buat bayar hutang orang lain. Kamu mau mati di sini." Nisa menggeleng lemah. Isaknya pecah di bahu Santi. "Aku tidak tahu harus bagaimana, San. Mas Hanif tidak percaya padaku. Dia bilang aku benalu. Hanif itu sudah buta, Nis. Dan ibunya? Dia itu bukan mertua. Dia itu parasit." Suara Santi meninggi sejenak sebelum ia mengecilkan volumenya lagi. "Kamu harus tegas. Jangan cuma diam dan mencatat di buku itu. Kamu punya senjata besar, Nis. Rumah ini atas namamu. Kalau kamu terus-terusan begini, mereka akan menginjakmu sampai kamu tidak bisa berdiri lagi. Mulai sekarang, kamu harus berani berkata tidak. Jangan beri mereka celah sedikit pun." Santi memberikan bungkusan bubur yang dibawanya. "Makan ini. Habiskan. Aku sudah ambilkan bukti transfer dan catatanmu kemarin untuk difotokopi sebagai cadangan. Kamu harus mulai merencanakan sesuatu, Nis. Jangan tunggu sampai Hanif pulang dan mengusirmu tanpa apa-apa." Setelah Santi pergi secara diam-diam lewat jalan yang sama, Nisa duduk terdiam di kegelapan kamarnya. Bubur di tangannya terasa hambar. Namun setiap suapan ia paksakan masuk. Kata-kata Santi bergema di kepalanya, bersikap tegas demi keselamatan sendiri. Tiba-tiba, suara kunci pintu kamarnya terbuka. Bu Tuti masuk dengan wajah masam, membawa sebuah ember berisi tumpukan baju kotor. "Karena kamu sudah tidur lama, sekarang bangun. Ini baju Mbak Ida dan anak-anaknya. Tadi mereka mampir dan sekalian titip cuci karena mesin cuci mereka rusak. Jangan banyak alasan lagi, cepat kerjakan." Perintah Bu Tuti sambil melemparkan ember itu ke dekat kaki Nisa. Nisa menatap ember berisi baju-baju kotor milik keluarga Mbak Ida, keluarga yang baru saja menghabiskan uang nafkahnya. Rasa pening di kepalanya masih ada, tapi ada sesuatu yang lain yang bangkit. Rasa muak yang tak terbendung. Nisa menatap mata mertuanya dengan berani. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama 3 tahun ini. "Nisa tidak akan mencucinya, Bu." Bu Tuti terbelalak. "Apa kamu bilang? Nisa masih sakit. Dan ini bukan tugas Nisa. Kalau Mbak Ida mau cuci baju, suruh dia cuci sendiri. Mulai sekarang, Nisa hanya akan mencuci baju Nisa dan baju Mas Hanif kalau dia pulang." Ucap Nisa dengan nada datar namun tegas. Bu Tuti terdiam sesaat, seolah tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Kamu berani melawan ibu? Kamu mau jadi istri durhaka? Terserah ibu mau bilang apa. Tapi tubuh Nisa bukan milik ibu yang bisa ibu paksa bekerja sampai mati," balas Nisa. Bu Tuti melangkah maju, tangannya terangkat seolah hendak menampar Nisa. Namun Nisa tidak mundur selangkah pun. Ia justru menatap tangan itu dengan dingin. Akhirnya, Bu Tuti menurunkan tangannya sambil mendesis penuh ancaman. "Kurang ajar kamu. Ya, tunggu saja saat Hanif menelepon nanti. Aku akan pastikan dia tahu kalau istrinya sudah jadi pembangkang." Bu Tuti keluar sambil menendang ember itu hingga isinya berhamburan. Nisa jatuh terduduk di pinggir kasur setelah mertuanya pergi.
Jantungnya berpacu sangat kencang. Ia baru saja menyulut api perang yang jauh lebih besar. Ia tahu, setelah ini hidupnya akan jauh lebih menderita. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nisa merasa memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Meskipun ia tahu, malam ini Hanif pasti akan menelepon dengan kemarahan yang bisa menghancurkan sisa-sisa hatinya. Gemak knalpot mobil yang menderu di depan pagar rumah seolah merobek keheningan pagi yang tegang. Bagi Nisa, suara itu biasanya adalah simfoni kerinduan. Namun hari ini, bunyi itu terdengar seperti lonceng peringatan. Sisa keberanian yang ia kumpulkan saat menolak mencuci baju Mbak Ida kemarin masih menyisakan getaran di tangannya. Ia berdiri di balik gorden kamar yang kusam, menyaksikan Hanif turun dari mobil sewaan dengan kacamata hitam bertengger di wajahnya dan tas punggung besar yang tampak penuh. Harapan kecil sempat menyeruak di dada Nisa. Mungkin kalau Mas Hanif melihatku secara langsung, kalau dia melihat betapa pucatnya aku, dia akan sadar, batinnya. Namun, harapan itu gugur seketika saat ia melihat Hanif tidak langsung mencari keberadaannya. Hanif justru merentangkan tangan lebar-lebar ke arah Bu Tuti yang sudah berlari menyambut di teras dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Seolah-olah baru saja melewati penderitaan panjang. Nisa keluar dari kamar dengan langkah gontai. Tubuhnya masih terasa ringan dan kepalanya sesekali berdenyut sisa demam kemarin. Saat ia sampai di ruang tamu, Hanif sedang tertawa lebar sambil memeluk ibunya. Sementara Mbak Ida sudah sibuk membongkar oleh-oleh yang dibawa Hanif. Mas Hanif, panggil Nisa lirih. Hanif menoleh. Alih-alih senyum atau pelukan hangat, tatapan suaminya itu dingin dan penuh penilaian. Oh, sudah bangun? Ibu bilang kamu sakit sampai tidak mau menyentuh pekerjaan rumah. Tapi kelihatannya kamu segar-segar saja bisa jalan ke sini. Ucap Hanif tanpa basa-basi. Nisa tertegun di ambang pintu. Aku memang baru baikan, Mas. Itu pun berkat obat dari Santi. Kamu tidak mau tanya kabarku. Kabar apa? Aku sudah dengar semua dari ibu lewat telepon. Aku pulang sebentar bukan untuk dengar keluhanmu. Nis. Aku mau kasih lihat ke orang-orang kalau usahaku di luar kota sukses. Hanif berpaling kembali pada tasnya, mengabaikan Nisa seolah istrinya itu hanyalah pajangan dinding yang tak bernyawa. Tak lama kemudian, halaman rumah mulai ramai. Hanif sengaja membuka pintu lebar-lebar. Beberapa tetangga yang lewat dipanggilnya masuk, termasuk Pak RT Haris yang kebetulan sedang memantau kerja bakti di ujung gang. Hanif mulai bercerita dengan nada sombong tentang proyek besarnya, tentang betapa ia disegani oleh atasan, dan betapa lancarnya rezeki yang ia dapatkan. Ini berkat doa ibu, ucap Hanif lantang agar didengar semua orang. Makanya, selagi aku pulang, aku mau kasih hadiah kecil buat ibu yang sudah sabar menjaga rumah ini. Di depan para tetangga dan Nisa yang berdiri mematung di sudut ruangan, Hanif mengeluarkan sebuah kotak bludru merah. Di dalamnya melingkar sebuah kalung emas dengan liontin permata yang berkilau tajam. Bu Tuti memeki kegirangan. Matanya berbinar penuh kemenangan. Ya ampun, Hanif. Ini pasti mahal sekali. Ucap Bu Tuti sambil melirik Nisa dengan tatapan mengejek. Tidak seperti orang itu, yang kerjanya cuma minta uang tapi tidak tahu terima kasih. Nisa merasakan ulu hatinya seperti diremas. Kalung itu harganya pasti jutaan rupiah. Sementara 2 hari lalu, ia harus memohon-mohon hanya untuk uang obat seharga 50.000 rupiah yang akhirnya ditolak Bu Tuti karena alasan, uang habis. Hanif tahu hal itu. Nisa sudah menceritakannya di telepon. Tapi suaminya justru lebih memilih membelikan perhiasan mahal demi harga diri di mata orang lain. Pak RT Haris sempat melirik ke arah Nisa, seolah merasakan keganjilan dari wajah pucat wanita itu. Namun Hanif dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke arah rencana renovasi bagian depan rumah yang ingin ia buat lebih megah. Nisa merasa seperti hantu. Ia ada di sana, tapi suaranya tidak didengar, keberadaannya tidak dianggap, dan haknya dianggap tidak ada. Sore harinya, setelah para tetangga pulang dan Mbak Ida pergi membawa satu tas penuh oleh-oleh pakaian bermerek, Nisa memberanikan diri mendekati Hanif di kamar. Hanif sedang sibuk menghitung sisa uang di dompetnya. Mas, kita perlu bicara, ucap Nisa pelan. Bicara apa lagi? Kalau mau minta uang belanja, minta ke ibu. Semua uang sudah aku serahkan ke dia.
Jawab Hanif tanpa menoleh. Kenapa, Mas? Kenapa kamu berubah sejauh ini? Dulu kamu bilang rumah ini adalah tanggung jawab kita berdua. Kamu tahu aku sakit, kamu tahu ibu mengambil ATM-ku, tapi kamu malah membelikan ibu emas dan tidak peduli aku makan atau tidak. Nisa mulai terisak, rasa sakit yang ia pendam meledak juga. Hanif membanting dompetnya ke meja kayu. Ia berdiri dan melangkah mendekati Nisa dengan wajah merah padam. Dengarkan aku, Nisa. Aku capek kerja di sana. Aku butuh ketenangan saat pulang. Ibu itu orang tuaku. Dia yang mendoakanku sampai sukses begini. Kamu cuma istri yang tinggal menikmati fasilitas. Kalau kamu merasa tidak betah karena ibu mengatur keuangan, itu karena kamu tidak becus mengurusnya di mata ibu. Jangan jadi istri yang egois dan cemburuan pada mertua sendiri. Ini bukan soal cemburu, Mas. Ini soal kelangsungan hidupku. Aku lapar, Mas. Aku sakit. Seru Nisa. Lapar ya makan. Kan ada nasi di dapur. Jangan manja. Hanif membentak. Suaranya menggelegar hingga mungkin terdengar ke ruang tamu. Kalau kamu terus-terusan membuat kepalaku pusing dengan drama sakit dan uang ini, lebih baik aku tidak usah pulang sekalian. Atau kamu mau aku kirim balik ke rumah orang tuamu? Nisa terdiam. Kalimat terakhir Hanif seperti pisau yang mengiris sisa-sisa rasa cintanya hingga habis. Hanif bukan lagi pria yang dulu berjanji akan menjaganya. Pria di depannya adalah orang asing yang telah kehilangan empati, yang telah buta oleh kesuksesan semu dan manipulasi ibunya. Malam itu, saat Hanif sudah tidur mendengkur karena kelelahan, Nisa duduk di kursi dapur yang gelap. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering, berganti dengan kesadaran dingin yang menyakitkan. Ia memandang ke arah dinding-dinding rumah itu. Rumah yang dibangun dengan uang warisan ayahnya. Namun kini ia diperlakukan seperti pengemis di dalamnya. Nisa meraih ponselnya. Ia membuka kembali catatan digital yang selama ini ia simpan. Ia bukan lagi sekadar mencatat pengeluaran. Ia mulai mencari tahu prosedur hukum mengenai harta bawaan dalam pernikahan. Sebuah keputusan pahit mulai mengkristal di benaknya. Jika Hanif sudah tidak lagi menganggapnya sebagai istri, melainkan beban, maka Nisa harus memastikan bahwa ia tidak akan pergi dari rumah ini dengan tangan kosong. Ia mengambil risiko kecil malam itu. Saat Hanif tertidur lelap, Nisa diam-diam mengambil ponsel Hanif yang tergeletak di nakas. Dengan tangan gemetar, ia mencari riwayat percakapan antara Hanif dan Bu Tuti. Matanya membelalak saat membaca satu pesan dari Bu Tuti minggu lalu. Hanif, Nisa bilang dia mau jual rumah ini diam-diam buat kasih uang ke saudaranya di kampung. Cepat ambil alih semua uangnya, Nif, sebelum kita diusir. Fitnah itu begitu keji. Nisa memotret layar ponsel Hanif dengan ponselnya sendiri sebagai bukti. Kini ia tahu, ia tidak sedang menghadapi mertua yang sekadar galak, tapi ia sedang menghadapi rencana sistematis untuk mendepaknya dari miliknya sendiri. Pagi terakhir sebelum Hanif kembali keluar kota terasa lebih menyesakkan daripada hari-hari sebelumnya. Udara di dalam rumah peninggalan orang tua Nisa itu seolah tersedot habis oleh ketegangan yang menggantung. Nisa terbangun dengan perasaan waspada yang tajam setelah semalam ia menemukan bukti fitnah keji di ponsel suaminya. Ia bergerak dalam diam, menyiapkan pakaian Hanif tanpa sepatah kata pun. Sementara suaminya itu duduk di tepi tempat tidur dengan wajah yang tampak keruh. Di tengah kesibukan mengemas tas, ponsel Hanif berdering nyaring. Nama, Riko, muncul di layar. Riko adalah rekan kerja Hanif di proyek luar kota. Seorang pria lajang yang sering membual tentang cara menaklukkan wanita dan memiliki pandangan sinis terhadap pernikahan. Nisa pernah bertemu dengannya sekali, dan ia langsung merasakan aura manipulatif dari pria itu. Hanif mengangkat telepon dan sengaja menyalakan pelantang suara sambil terus melipat ke mejanya. Bagaimana, Nif? Sudah siap balik ke medan tempur? Suara Riko terdengar renyah namun penuh nada provokasi di ujung telepon. Sudah, Rick. Malah rasanya ingin cepat-cepat berangkat. Di rumah cuma bikin kepala pening. Jawab Hanif sambil melirik tajam ke arah Nisa yang sedang merapikan rak sepatu di sudut kamar. Riko tertawa di seberang sana. Masih soal istrimu yang merengek soal uang? Aku kasih tahu ya, Nif.
Berdasarkan pengalamanku, istri yang tiba-tiba cerewet soal uang belanja, padahal kita sudah kasih cukup, itu biasanya ada udang di balik batu. Hati-hati, jangan-jangan uangmu itu tidak habis buat dapur, tapi buat menyubsidi laki-laki lain di belakangmu. Istri yang merasa kekurangan biasanya cuma cari alasan buat menutupi pengeluaran yang tidak jelas. Tangan Nisa yang sedang memegang sepatu Hanif seketika membeku. Ia menoleh, menatap suaminya dengan mata terbelalak, berharap Hanif akan membentak Riko karena telah menghina istrinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Hanif terdiam. Matanya menyipit seolah kata-kata Riko adalah sebuah pencerahan yang masuk akal bagi logikanya yang sudah terlanjur tumpul oleh kebencian. "Maksudmu selingkuh?" tanya Hanif dengan nada dingin. "Ya, siapa tahu? Makanya, kalau dia mengeluh lapar atau sakit lagi, jangan kasih hati. Makin dimanja, makin berani dia menyembunyikan sesuatu. Laki-laki itu harus pegang kendali penuh. Jangan mau dikibuli perempuan dengan air mata buaya," lanjut Riko sebelum mengakhiri pembicaraan. Hanif mematikan ponselnya. Ia berdiri dan melangkah mendekati Nisa. Jarak mereka sangat dekat. Namun Nisa merasa suaminya berada di kutub yang berbeda. Hanif mencengkeram dagu Nisa dengan kasar, memaksanya menatap mata yang kini penuh dengan api kecurigaan. "Dengar ya, Nisa, aku tidak peduli apapun alasanmu. Mulai hari ini, jangan pernah minta uang sepeser pun padaku atau pada ibu. Kalau kamu berani mengadu lagi soal lapar atau sakit, aku akan anggap kamu memang sedang cari uang buat selingkuhanmu," seperti kata Riko. "Kamu mau rumah ini tetap tenang? Tutup mulutmu dan layani ibuku dengan benar." Nisa tidak membalas. Ia merasakan harga dirinya sudah remuk tak berbentuk. Fitnah dari Bu Tuti dan hasutan dari Riko telah menyatu menjadi racun yang mematikan rasa kemanusiaan dalam diri Hanif. Setelah Hanif keluar kamar untuk berpamitan pada ibunya, Nisa terduduk di lantai. Dadanya sesak, namun air matanya tidak lagi keluar. Kesedihan itu telah mengkristal menjadi sebuah tekad yang dingin dan keras. Ia tahu, Hanif bukan lagi tempatnya bersandar. Hanif adalah ancaman. 1 jam kemudian, sebuah taksi menjemput Hanif. Bu Tuti dan Mbak Ida melepas keberangkatan Hanif dengan tangis haru yang dibuat-buat. Sementara Nisa hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang pergi tanpa menoleh sedikit pun. Begitu taksi itu menghilang di tikungan jalan, suasana rumah kembali berubah. Bu Tuti berbalik dan menatap Nisa dengan senyum kemenangan. "Nah, sekarang pengacaramu sudah pergi. Jangan harap ada yang membelamu lagi di sini," cetus Bu Tuti sebelum masuk ke dalam kamar untuk kembali menghitung perhiasan barunya bersama Mbak Ida. Nisa tahu ini adalah kesempatannya. Dengan gerakan cepat namun senyap, ia masuk ke dalam gudang kecil di belakang dapur. Di bawah tumpukan karpet tua yang berdebu, ia menarik sebuah map plastik tebal. Di dalamnya terdapat sertifikat asli rumah, dokumen pajak, dan akta kelahiran yang membuktikan bahwa rumah ini adalah warisan tunggal dari ayahnya. Sejak semalam, ia sudah merencanakan ini. Ia tidak bisa lagi menyimpan harta ini di bawah atap yang dihuni oleh para serigala. Nisa memasukkan map itu ke dalam tas belanja yang sudah ia isi dengan sayuran layu sebagai penyamaran. Dengan langkah hati-hati, ia keluar lewat pintu samping. Beruntung, Bu Tuti dan Mbak Ida sedang asyik menonton acara gosip di televisi dengan volume keras di ruang tengah. Nisa berjalan cepat menuju rumah Santi yang hanya berjarak 10 menit jika ditempuh lewat gang sempit. Sepanjang jalan, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti pencuri di tanahnya sendiri. Saat sampai di depan pagar rumah Santi, ia segera mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Santi membuka pintu dan langsung menarik Nisa masuk. "Sudah kamu bawa?" bisik Santi cemas. Nisa mengeluarkan map itu dan menyerahkannya pada Santi. "Tolong, San, simpan ini di tempat yang paling aman. Di lemari besi kantormu atau dimanapun yang tidak akan bisa dijangkau oleh ibu mertuaku. Mereka sudah mulai merencanakan untuk mengambil alih rumah ini, San. Aku dengar sendiri tadi malam." Santi menerima map itu dengan tangan gemetar. "Nisa, kamu harus hati-hati. Kalau mereka tahu ini hilang, mereka pasti akan mengamuk."
Kamu sudah siap? Aku tidak punya pilihan, San, jawab Nisa. Suaranya terdengar jauh lebih dewasa dan tegar daripada biasanya. Rumah ini adalah satu-satunya hal yang menghubungkanku dengan ayah. Aku tidak akan membiarkan mereka menjualnya demi gaya hidup Mbak Ida atau keserakahan Bu Tuti. Biarlah Hanif berpikir aku miskin dan tidak punya apa-apa. Itu lebih baik. Nisa kembali ke rumah sebelum Bu Tuti menyadari kepergiannya. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang tamu, ia menemukan kamarnya sudah dalam keadaan berantakan. Baju-bajunya berserakan di lantai. Laci mejanya ditarik paksa hingga copot. Bu Tuti berdiri di tengah kamar dengan wajah merah padam. Sementara Mbak Ida sibuk menggeledah kolong tempat tidur. "Di mana kamu sembunyikan?" teriak Bu Tuti begitu melihat Nisa muncul. "Ida bilang dia melihat kamu membawa map plastik kemarin." "Di mana sertifikat rumah ini?" "Hanif bilang kamu mau menjualnya diam-diam." "Serahkan sekarang, Nisa. Itu rumah anakku. Itu harta keluarga kami." Nisa terpaku di ambang pintu. Jantungnya nyaris berhenti berdetak melihat keberingasan mereka. Namun, di balik rasa takutnya, ada secercah kelegaan. Map itu sudah tidak ada di sana. Dokumen itu sudah aman. "Aku tidak tahu apa yang ibu bicarakan," ucap Nisa dengan nada yang sengaja ia buat gemetar agar terlihat lemah. "Nisa tidak punya sertifikat apa-apa. Ibu sendiri yang bilang Nisa ini cuma menumpang." "Bohong. Dasar ular." Mbak Ida mendekati Nisa dan mencengkeram lengan adiknya itu dengan kuat. "Ibu, dia pasti sudah menyembunyikannya di suatu tempat. Kita harus lapor Hanif sekarang juga." Nisa menatap Mbak Ida dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dalam batinnya, ia sedang menghitung mundur. Ia baru saja melakukan langkah pertama dalam sebuah permainan panjang yang berbahaya. Ia tahu, mulai malam ini, tidurnya tidak akan pernah nyenyak lagi karena ia kini tinggal bersama orang-orang yang siap melakukan apapun untuk menghancurkannya. Namun, Nisa juga tahu, ia sudah tidak lagi memiliki beban untuk menjadi istri yang patuh. Ia adalah seorang pemilik rumah yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengusir tamu-tamu yang tak tahu diri. Sisa-sisa penggeledahan kemarin masih berserakan di lantai kamar, menciptakan pemandangan yang memuakkan bagi Nisa. Namun, di balik kekacauan itu, Nisa merasakan ketenangan yang aneh, ketenangan seorang prajurit yang tahu benteng pertahanannya yang paling berharga telah dipindahkan ke tempat aman. Ia memunguti pakaiannya satu persatu dengan gerakan mekanis, mengabaikan teriakan Mbak Ida yang masih mengoceh di ruang tengah tentang harta yang disembunyikan. Nisa mengira ia telah membersihkan semua jejak dokumen dari kamar itu. Namun ia melakukan satu kecerobohan kecil. Di bawah tumpukan kain usang di sudut lemari kayu yang sudah mulai lapuk, terselip sebuah kwitansi kumal bertanggal 5 tahun lalu. Kwitansi itu adalah bukti pembayaran renovasi besar-besaran bagian atap dan lantai rumah tersebut, jauh sebelum Hanif memboyongnya dalam pernikahan. Di sana tertera jelas nama ayahnya sebagai pembayar dan nama Nisa sebagai penerima kuasa. "Apa ini?" Suara cempreng Bu Tuti menggelegar dari arah pintu. Nisa tersentak. Ternyata mertuanya itu belum menyerah dan kembali masuk untuk melakukan pencarian tahap kedua saat Nisa sedang melamun. Bu Tuti menyambar kertas kumal itu dari tangan Nisa dengan kecepatan yang tak terduga. Mata tua Bu Tuti menyipit, membaca baris demi baris kwitansi itu. Wajahnya yang semula penuh kemenangan berubah menjadi merah padam karena amarah yang tak terkendali. "Kwitansi renovasi? Atas nama kamu?" "Jadi benar kata Ida. Kamu itu memang sudah lama merencanakan untuk menguasai rumah ini." "Itu kwitansi lama, Bu. Sebelum Nisa menikah dengan Mas Hanif. Itu uang dari almarhum ayah." Nisa mencoba menjawab dengan nada datar, meski jantungnya berdentum keras. "Bohong. Ini rumah Hanif. Anakku yang kerja keras di luar kota untuk membayar cicilan rumah ini. Dan kamu berani-beraninya menaruh namamu di kertas-kertas ini." Bu Tuti meremas kwitansi itu hingga menjadi bola kertas kecil dan melemparnya ke wajah Nisa. "Kamu itu cuma menumpang. Jangan karena kamu renovasi sedikit. Kamu merasa rumah ini milikmu. Ini rumah keluarga kami. Rumah warisan untuk Hanif." Nisa tidak membalas lemparan bola kertas itu. Ia justru menunduk,
mengambil remasan kwitansi itu, dan merapikannya kembali dengan jari-jari yang gemetar namun pasti. Di dalam batinnya, Nisa merasakan sebuah pergeseran emosi yang tajam. Selama ini ia merasa bersalah jika melawan, namun melihat bagaimana mertuanya mengklaim rumah peninggalan ayahnya sebagai warisan untuk Hanif, rasa hormatnya telah habis menguap. Bu, rumah ini adalah peninggalan ayah Nisa. Mas Hanif tahu itu. Ucap Nisa lirih namun penuh penekanan. Hanif tidak bilang apa-apa padaku soal itu. Berarti kamu yang sudah mencuci otaknya. Bu Tuti berteriak histeris, memanggil Ida yang langsung berlari masuk. Ida, lihat ini. Istrinya si Hanif sudah berani terang-terangan bilang kalau rumah ini punya dia. Kurang ajar sekali. Mbak Ida ikut memanaskan suasana. Sita saja kunci rumahnya. Bu, biar dia tahu rasa. Orang menumpang kok tidak tahu diri. Tekanan emosional di kamar itu meningkat hingga ke titik di mana Nisa merasa oksigen di sekitarnya menipis. Namun, Nisa tidak menangis. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini justru menjadi senjata bagi mereka untuk semakin menindasnya. Jika ia terus membiarkan narasi bohong ini berkembang, Hanif akan semakin yakin bahwa Nisa adalah seorang penipu. Sore harinya, setelah Bu Tuti dan Mbak Ida pergi ke rumah tetangga untuk menyebarkan fitnah baru, Nisa memutuskan untuk melangkah keluar. Ia tidak menuju rumah Santi kali ini. Tujuannya adalah rumah dinas Pak RT Haris yang berada di ujung jalan utama desa. Pak RT Haris adalah sosok yang tenang dan dihormati. Ia adalah saksi hidup saat ayah Nisa membeli tanah ini berpuluh tahun lalu dari pemilik sebelumnya. Sebagai ketua lingkungan, ia memegang catatan kependudukan dan sejarah perpindahan kepemilikan tanah di wilayahnya. Enduk Nisa, silakan duduk. Sapa Pak RT Haris saat melihat Nisa datang dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Ada apa? Kelihatannya ada hal penting. Nisa menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh di dadanya. Pak RT, saya kesini ingin bertanya mengenai status legal tanah dan rumah yang saya tempati. Saya butuh surat keterangan atau setidaknya saksi tertulis bahwa rumah itu adalah warisan dari almarhum bapak saya. Pak RT Haris mengangguk perlahan. Ia menyesap teh hangatnya sebelum menjawab. Saya ingat betul, Enduk. Almarhum bapakmu membeli tanah itu dari Haji Mansur tahun 98. Saya sendiri yang jadi saksi penandatanganan akta jual belinya. Bahkan saat balik nama ke namamu 3 tahun lalu, saya juga yang menandatangani berkas di kecamatan. Kenapa? Ada masalah dengan keluarga Hanif? Ibu mertua saya merasa itu rumah milik Hanif. Pak, saya hanya ingin berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nisa menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Oh alah, Enduk, harta itu memang sering jadi ujian. Baiklah, saya akan buatkan surat keterangan-keterangan domisili dan keterangan sejarah kepemilikan tanah berdasarkan catatan di buku besar RT. Kalau perlu, saya siap bicara dengan Hanif atau ibunya. Ucap Pak RT Haris dengan nada kebapakan yang membuat Nisa ingin menangis karena merasa akhirnya ada yang berpihak padanya. Nisa pulang dengan membawa selembar kertas bertanda tangan Pak RT Haris dan cap resmi. Itu bukan sertifikat, tapi itu adalah bukti saksi yang kuat bahwa secara historis, keluarga Hanif tidak punya hak atas tanah tersebut. Namun, sesampainya di rumah, Nisa disambut oleh pemandangan yang membuat perutnya mual. Bu Tuti sedang duduk di teras bersama Mbak Ida, dan di depan mereka ada seorang pria berpakaian rapi yang memegang meteran bangunan. Nah, Pak, ukur saja dari batas pagar itu sampai ke tembok belakang. Kami mau tahu luas pastinya kalau bagian samping ini dipotong untuk dijual. Suara Bu Tuti terdengar sangat antusias. Nisa terpaku di depan pagar. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Dijual? Mereka mau menjual tanahnya? Ibu, apa yang ibu lakukan? Tanya Nisa. Suaranya naik 1 oktav karena terkejut. Bu Tuti menoleh dengan senyum meremehkan yang sangat menyakitkan. Oh, sudah pulang? Ini, Pak Bagas dari agen properti. Ida butuh uang buat tutup lubang hutangnya. Dan Hanif sudah setuju kalau sebagian tanah samping ini dijual. Toh, ini rumah anakku. Jadi terserah ibu mau apakan. Nisa menggenggam erat tas plastiknya yang berisi surat dari Pak RT.
Tekanan batinnya mencapai puncak baru. Hanif sudah setuju? Suaminya sendiri telah memberi izin pada ibunya untuk menjual tanah yang bukan milik mereka? Nisa merasa seolah-olah Hanif baru saja menusukkan pisau ke punggungnya. Hanif setuju. Tanya Nisa dengan suara bergetar. Tentu saja. Hanif bilang dia capek dengar keluhanmu. Jadi lebih baik hartanya diuangkan saja buat bantu kakaknya. Mbak Ida menimpali dengan nada kemenangan. Nisa menatap Pak Bagas, si agen properti, yang tampak bingung melihat ketegangan itu. Nisa tahu ia harus bicara. Namun jika ia menunjukkan surat Pak RT sekarang, Bu Tuti akan mengamuk dan mungkin akan melakukan kekerasan fisik padanya. Nisa memilih untuk diam, masuk ke dalam rumah, dan mengunci diri di kamar. Di dalam kamar yang gelap, Nisa mengambil keputusan paling berisiko dalam hidupnya. Ia tidak akan mencegah Pak Bagas mengukur tanah itu. Ia akan membiarkan mereka merasa menang untuk sesaat. Sambil menatap surat dari Pak RT, Nisa berbisik pada dirinya sendiri. Silakan kalian bermimpi untuk menjual rumah ini. Saat kalian merasa sudah di atas angin, saat itulah aku akan meruntuhkan dunia kalian. Nisa menyadari satu hal. Untuk menghadapi orang-orang yang tidak memiliki nurani, ia tidak bisa lagi menggunakan hati. Ia harus menggunakan bukti, hukum, dan kesabaran yang mematikan. Namun, di balik tekadnya, Nisa merasakan ketakutan yang mendalam. Jika Hanif benar-benar sudah merestui penjualan tanah ini, berarti pernikahan mereka memang sudah berakhir, meski kata cerai belum terucap. Suara deru mesin mobil agen properti yang meninggalkan halaman rumah menyisakan kesunyian yang mencekam di telinga Nisa. Ia masih berdiri di balik pintu kamar, menggenggam surat keterangan dari Pak RT Haris seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Di luar, di ruang tamu yang hanya dibatasi sekat kayu tipis, suara Mbak Ida terdengar semakin meninggi, penuh dengan nada panik yang dipaksakan. Bu, kalau tidak minggu ini, Mas Danu bisa habis dihajar orang-orang itu. Mbak Ida terisak. Namun Nisa tahu itu adalah isak tangis yang dimanipulasi. Hutangnya sudah menembus 100 juta. Itu bandar judi tidak mau tahu. Mereka mengancam akan mendatangi rumah Ida kalau hari Jumat ini tidak ada setoran awal. Tolonglah, Bu. Hanya tanah samping ini satu-satunya harapan kami. Nisa memejamkan mata. Jadi itu alasan sebenarnya. Bukan investasi, bukan bisnis baru, melainkan lubang hitam perjudian suami Mbak Ida yang harus ditutupi dengan tanah warisan ayahnya. Kemarahan yang dingin mulai menjalar di pembuluh darah Nisa. Ia merasa muak betapa ringannya mereka memutuskan nasib aset yang bahkan bukan milik mereka. Sabar, dah. Ibu sedang berusaha. Suara Bu Tuti terdengar berat namun penuh tekad yang salah arah. Hanif sudah setuju. Tapi masalahnya, si Nisa itu masih bungkam soal di mana dia menyembunyikan sertifikatnya. Tadi ibu cari lagi di lemari. Tetap tidak ada. Dia pasti sudah memindahkannya. Ibu harus lebih keras padanya. Atau suruh Hanif yang bicara. Kalau Hanif yang minta, dia pasti tidak berani menolak. Desak Mbak Ida lagi. Mendengar itu, Nisa merasakan dadanya seperti dihimpit beton. Ia mendengar langkah kaki Bu Tuti mendekati telepon rumah. Tak lama kemudian, suara mertuanya terdengar sedang berbicara dengan Hanif di luar kota. Bu Tuti tidak menyebutkan soal judi. Ia merangkai narasi yang begitu manis hingga Nisa sendiri nyaris tak percaya ada manusia setegak itu. Hanif, nak, ibu sudah bicara dengan agen properti. Katanya tanah samping kita itu prospeknya bagus buat ruko. Kalau kita jual sekarang, uangnya bisa ibu putar untuk modal usaha Mbak Idamu dan sisanya bisa buat kamu bangun rumah lagi yang lebih mewah di kota. Ini demi masa depan kita semua. Nif. Investasi keluarga. Tapi istrimu itu, dia malah menyembunyikan sertifikatnya. Dia seolah tidak mau keluarga kita maju. Coba kamu bicara padanya. Suruh dia serahkan ke ibu. Nisa merosot duduk di lantai. Ia bisa membayangkan Hanif di seberang sana, mengangguk-angguk percaya pada setiap kata ibunya. Dan benar saja, hanya berselang 5 menit setelah telepon ditutup, ponsel Nisa bergetar hebat. Nama, Mas Hanif, berkedip di layar. Namun kali ini Nisa tidak merasa rindu. Ia hanya merasa lelah. Halo, Mas.
Nisa, kamu apa-apaan, sih? Hanif langsung membentak tanpa salam. Ibu bilang kamu sengaja menyembunyikan sertifikat rumah? Kamu mau menghambat rezeki keluarga sendiri? Ibu sudah capek-capek cari pembeli buat investasi kita. Kamu malah berlagak seperti pemilik tunggal. Mas, apa kamu tahu uang itu sebenarnya buat apa? Nisa mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Mbak Ida butuh uang buat bayar hutang judi suaminya. Mas, bukan buat investasi. Kenapa kamu tega mau menjual tanah warisan ayahku hanya untuk menutupi maksiat orang lain? Jangan fitnah, Nisa. Hanif berteriak lebih keras. Mbak Ida itu kakakku. Dia tidak mungkin bohong soal bisnis suaminya. Kamu itu cuma tidak mau lihat keluargaku sukses, kan? Kamu takut kalau Mbak Ida punya uang. Kamu tidak bisa lagi meremehkan dia? Pokoknya aku tidak mau tahu. Besok, serahkan sertifikat itu pada ibu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku pulang dan menyeretmu keluar dari rumah itu. Mas, rumah ini atas namaku. Secara hukum. Hukum. Kamu bicara hukum padaku. Hanif tertawa sinis. Di mataku, hukum yang berlaku adalah kata-kata ibuku. Aku yang kasih kamu makan. Aku yang bayar semua biaya hidupmu. Rumah itu milikku karena aku yang menafkahimu. Jangan berani-berani melawan. Nisa, cari sertifikat itu sekarang juga. Bip. Telepon mati. Nisa menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Kalimat, aku yang kasih kamu makan. Dan, rumah itu milikku karena aku menafkahimu, terus bergaung, menghancurkan setiap jengkal rasa hormat yang tersisa untuk suaminya. Hanif bukan hanya kehilangan empati, dia telah kehilangan akal sehat dan logikanya. Dia benar-benar percaya bahwa dengan memberi nafkah lahir, dia berhak merampas harta bawaan istrinya. Di luar kamar, Bu Tuti mulai mengetuk pintu dengan keras. Nisa, keluar. Hanif sudah telepon, kan? Mana sertifikatnya? Ibu mau tunjukkan ke calon pembeli besok pagi. Nisa bangkit berdiri. Ia merapikan pakaiannya dan menghapus air matanya. Ia tidak boleh terlihat lemah lagi. Jika ia menyerah sekarang, ia akan kehilangan segalanya. Rumahnya, harga dirinya, dan kenangan ayahnya. Ia harus mulai bermain peran. Nisa membuka pintu kamar. Bu Tuti dan Mbak Ida berdiri di sana dengan wajah penuh tuntutan. Nisa. Nisa bukan bermaksud menyembunyikan, Bu. Ucap Nisa dengan nada yang sengaja dibuat ragu-ragu dan takut, sebuah akting untuk mengulur waktu. Tapi sertifikat itu memang sedang tidak ada di sini. Waktu Mas Hanif pulang terakhir kali, saya menjaminkannya ke koperasi untuk meminjam uang buat pengobatan saya kemarin karena ibu bilang uang Hanif habis. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulut Nisa. Wajah Bu Tuti dan Mbak Ida seketika berubah pucat. Apa? Kamu menjaminkannya ke koperasi. Teriak Mbak Ida. Uang pinjamannya mana? Berikan pada kami. Uangnya sudah habis buat biaya rumah sakit dan tebus obat yang mahal itu. Mbak, sertifikatnya baru bisa keluar kalau hutangnya lunas. Nisa menunduk, menyembunyikan kilat kemenangan di matanya. Kurang ajar. Kamu berani menggadaikan harta keluarga tanpa izin. Bu Tuti menjerit. Tangannya hampir melayang ke pipi Nisa. Namun ia menahannya karena tahu jika Nisa terluka, sertifikat itu mungkin tak akan pernah kembali. Nisa minta maaf. Bu. Nisa terdesak karena sakit. Ucap Nisa lirih. Tapi kalau ibu dan Mbak Ida mau melunasinya, mungkin lusa sertifikat itu bisa saya ambil. Nisa tahu mereka tidak punya uang. Mereka justru sedang mencari uang. Dengan mengatakan hal ini, Nisa berhasil memberikan tekanan batin baru bagi mereka. Sekarang, mereka yang terjepit. Namun, Nisa juga tahu tindakannya ini berisiko besar. Jika Hanif tahu ia berbohong soal koperasi, Hanif bisa saja menceraikannya detik itu juga. Malam itu, Nisa berbaring di tempat tidur sambil memeluk dirinya sendiri. Di ruang tamu, ia mendengar Bu Tuti dan Mbak Ida berdebat sengit tentang bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus sertifikat tersebut dari koperasi fiktif yang dikarang Nisa.
Nisa mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan pada Santi. San, tolong siapkan pengacara. Bukan untuk cerai dulu, tapi untuk somasi. Aku akan buat laporan bahwa ada upaya penyerobotan lahan dan pemalsuan niat jual beli di rumah ini. Aku butuh perlindungan hukum sebelum mereka sadar aku hanya sedang mempermainkan mereka. Nisa tahu, ia baru saja menarik pelatuk senjata yang sangat berbahaya. Jika rencananya gagal, ia akan kehilangan rumahnya sekaligus suaminya. Namun, menatap foto almarhum ayahnya yang masih tergantung di dinding, Nisa tahu ia lebih baik hancur karena melawan daripada mati perlahan karena membiarkan parasit-parasit itu berpesta di atas penderitaannya. Suasana di dalam rumah peninggalan orang tua Nisa itu kini menyerupai sebuah botol kaca yang siap pecah kapan saja. Sejak kebohongan tentang sertifikat digadaikan ke koperasi, dilontarkan Nisa untuk mengulur waktu, Bu Tuti dan Mbak Ida berubah menjadi bayangan yang terus mengikuti gerak-gerik Nisa. Setiap kali Nisa masuk ke kamar mandi, keluar untuk menyapu halaman, atau sekadar mengambil air minum, sepasang mata penuh dendam dan rasa haus akan harta itu selalu mengawasinya. Pagi itu, udara terasa sangat kering. Nisa sedang berada di dapur, menatap rak makanan yang hampir kosong. Sejak kemarin, Bu Tuti secara resmi menggembok lemari penyimpanan beras dan hanya menyisakan sedikit kerak nasi di dalam penanak. Ini adalah perang urat syaraf yang sengaja diciptakan untuk membuat Nisa berlutut. Getar ponsel di saku daster Nisa memutus keheningan yang menyesakkan itu. Itu adalah panggilan video dari Hanif. Nisa menarik napas panjang, mencoba menekan rasa perih di lambungnya akibat belum menyentuh makanan sejak kemarin sore. Mas! Sapa Nisa lirih saat wajah Hanif muncul di layar. Wajah Hanif tampak kaku, tanpa sedikit pun sisa kehangatan. Sudah kamu ambil sertifikat itu dari koperasi? Ibu bilang kamu belum bergerak juga dari rumah. Mas, aku sudah bilang, aku butuh uang untuk melunasi pinjaman itu dulu. Uang yang kamu kirim kemarin habis dipakai ibu untuk bayar hutang judi suaminya Mbak Ida. Bagaimana aku bisa ambil sertifikatnya kalau uangnya tidak ada? Nisa mencoba memberikan penjelasan yang logis, meski ia tahu logika tidak lagi berlaku bagi suaminya. Hanif mendengus sinis. Berhenti memfitnah Mbak Ida. Aku sudah bicara dengan dia, dan dia bilang kamu hanya mencari alasan karena ingin menguasai rumah itu sendirian. Dengar ya, Nisa, kesabaranku sudah habis. Aku tidak peduli kamu sakit atau apa. Pokoknya hari ini sertifikat itu harus ada di tangan ibu. Nisa terdiam. Air mata yang sudah kering kini mulai menggenang kembali. Kalau tidak ada, bagaimana? Kalau sampai sore ini ibu menelepon dan bilang sertifikat itu belum ada, aku akan kirimkan surat cerai untukmu. Suara Hanif terdengar sangat datar, seolah-olah kata, cerai, itu tidak memiliki bobot emosional sama sekali baginya. Aku tidak butuh istri yang pembangkang dan licik seperti kamu. Pilihannya cuma dua, berikan sertifikat itu demi masa depan keluarga kita, atau kita selesai sampai di sini. Aku akan anggap kamu tidak pernah ada dalam hidupku. Dunia seolah berhenti berputar bagi Nisa. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun yang pernah ia bayangkan. Suaminya, pria yang pernah bersumpah di depan penghulu untuk menjaganya, kini mempertaruhkan pernikahan mereka demi selembar kertas yang ia sendiri tahu bukan miliknya. Mas, kamu menceraikan aku hanya karena sertifikat ini. Suara Nisa bergetar hebat. Aku menceraikanmu karena kamu sudah tidak bisa diatur. Dan sebagai hukuman karena kamu sudah berani menggadaikan harta keluarga tanpa izin. Mulai detik ini aku tidak akan mengirimkan uang belanja sepeser pun. Silakan kamu cari makan sendiri. Kalau kamu lapar, jangan mengadu padaku. Mengadu saja pada sertifikat yang kamu agung-agungkan itu. Klik. Sambungan terputus. Nisa merosot di lantai dapur yang berdebu. Tekanan batin yang ia rasakan mencapai titik terendahnya. Ia merasa seperti dikeroyok oleh keadaan. Di satu sisi, ia mencintai kenangan tentang suaminya yang dulu, namun di sisi lain, ia tahu rumah ini adalah aset terakhirnya, pelindung terakhirnya jika suatu saat ia benar-benar dibuang.
Menyerahkan sertifikat berarti menyerahkan nyawanya pada Bu Tuti dan Mbak Ida yang akan segera menjualnya untuk menutupi hutang judi. Bagaimana? Sudah dengar sendiri kan apa kata suamimu? Bu Tuti tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur dengan tangan bersedekap. Di belakangnya, Mbak Ida tampak sedang asyik mengunyah martabak manis yang aromanya memenuhi ruangan, sengaja untuk memancing rasa lapar Nisa. Hanif sudah memblokir semua akses uang untukmu. Nisa, kalau kamu mau makan enak, kalau kamu mau tetap jadi istri anakku, serahkan surat itu sekarang. Kami akan lunasi hutang koperasimu, tapi sertifikatnya harus ibu yang pegang. Ucap Bu Tuti dengan nada manipulatif. Nisa mendongak, menatap kedua wanita itu dengan pandangan yang kini mulai berubah. Rasa takutnya perlahan-lahan menguap, digantikan oleh kesadaran yang sangat pahit bahwa ia sedang tinggal bersama musuh. Nisa tidak akan memberikannya, Bu. Sampai mati pun, sertifikat itu tidak akan Nisa serahkan. Jawab Nisa dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Mbak Ida tertawa mengejek. Halah, baru lapar sehari saja sudah pucat begitu. Kita lihat saja sampai berapa lama kamu bertahan tanpa uang dari Hanif. Ingat ya, di rumah ini tidak ada makanan gratis buat orang yang mau menang sendiri. Sepanjang siang itu, Nisa mengurung diri di kamar. Perutnya melilit perih, dan kepalanya terasa sangat ringan. Ia mencoba meminum air keran untuk mengganjal rasa lapar, namun justru rasa mual yang datang. Dalam kesunyian itu, ia menatap foto almarhum ayahnya. Ia teringat pesan ayahnya sebelum meninggal. Rumah ini adalah tempat pulangmu, Nis. Jangan biarkan siapapun merusaknya. Pesan itu menjadi jangkar bagi batin Nisa yang hampir goyah. Ia menyadari bahwa ancaman cerai Hanif adalah bentuk intimidasi terakhir. Jika ia menyerah sekarang, ia bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan harga diri dan masa depannya. Sore harinya, tekanan baru datang. Suara teriakan laki-laki terdengar dari depan pagar rumah. Nisa mengintip dari jendela dan melihat dua pria berbadan besar dengan jaket kulit sedang beradu mulut dengan Mbak Ida dan Bu Tuti. Kami tidak mau tahu. Suami Mbak Ida janji bayar hari ini. Kalau tidak ada uangnya, kami sita motor atau apapun yang ada di sini. Teriak salah satu pria itu. Mbak Ida tampak gemetar ketakutan dan langsung berlari ke arah kamar Nisa. Ia menggedor pintu kamar Nisa dengan brutal. Nisa, keluar kamu. Lihat itu. Penagih hutangnya datang. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu kasih sertifikatnya kemarin, ini tidak akan terjadi. Kamu mau kami semua mati dibunuh mereka? Teriak Mbak Ida histeris. Nisa terduduk di balik pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa terjepit. Jika ia keluar, ia akan dipaksa menyerahkan sesuatu yang bukan hak mereka. Jika ia diam, situasi di depan rumah bisa menjadi anarkis. Namun, di tengah kepungan rasa takut dan lapar, Nisa mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia meraih ponselnya yang sisa baterainya tinggal sedikit. Ia tidak menelepon Hanif. Ia tahu itu sia-sia. Ia juga tidak menelepon Santi. Ia mencari nomor telepon Pak RT Haris. Pak RT, tolong ke rumah saya sekarang. Ada orang asing yang mengancam di depan rumah. Dan saya sedang dikunci di dalam kamar oleh ibu mertua saya. Tolong bawa pihak berwajib jika perlu. Nisa tahu, dengan membawa Pak RT dan pihak luar ke dalam konflik ini saat penagih hutang ada di sana, ia sedang membongkar borok keluarga Hanif ke permukaan. Ini akan membuat Bu Tuti dan Hanif sangat malu dan marah besar. Namun, Nisa sudah tidak peduli lagi. Jika Hanif sudah berani menggunakan kata cerai sebagai senjata, maka Nisa akan menggunakan kebenaran sebagai tamengnya, meskipun itu berarti ia harus menghancurkan nama baik keluarga suaminya di depan seluruh warga desa. Kehadiran Pak RT Haris semalam memang berhasil membubarkan para penagih hutang yang mengepung rumah. Namun itu bukanlah akhir dari penderitaan Nisa. Justru, itu menjadi pematik api yang lebih besar. Bu Tuti, yang merasa dipermalukan karena urusan domestiknya diketahui perangkat desa, kini tidak lagi sekadar menekan Nisa secara sembunyi-sembunyi. Ia membutuhkan pengalihan isu yang besar untuk menyelamatkan nama baiknya dan nama baik Mbak Ida di mata warga. Pagi itu, suara hiruk-pikuk terdengar dari halaman depan. Nisa,
yang tubuhnya kian lunglai akibat perut yang kosong dan dehidrasi, menyeret langkahnya menuju jendela kamar. Di luar, Bu Tuti sedang berdiri di tengah kerumunan beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang berbelanja di tukang sayur keliling. Wajah mertuanya itu tampak sembab, sebuah akting yang sempurna, sambil memegang kotak perhiasan yang terbuka dan kosong. "Tolong saya, Bu, saya tidak tahu harus mengadu kemana lagi," isak Bu Tuti. Suaranya sengaja dikeraskan agar menembus dinding-dinding rumah tetangga. "Menantu yang saya sayangi seperti anak sendiri, tega-teganya merampok saya. Perhiasan emas pemberian Hanif, satu-satunya simpanan saya untuk masa tua, hilang semua." Nisa mematung di balik gorden. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit. Fitnah apa lagi ini? "Loh, kok bisa, Bu Tuti? Memang siapa lagi yang ada di rumah selain Nisa?" tanya salah satu tetangga dengan nada penuh selidik. "Ya itu dia masalahnya. Sejak Hanif pergi, Nisa sering sekali keluar rumah diam-diam dengan alasan membuang sampah atau ke rumah temannya. Kemarin saya lihat dia menyerahkan bungkusan kecil pada seorang pria di ujung gang. Mbak Ida menimpali dengan bumbu cerita yang makin liar. Ternyata pria itu selingkuhannya. Nisa mencuri emas ibu untuk membiayai laki-laki itu karena Hanif sudah tidak lagi memberinya uang tunai." Dunia seolah berputar di mata Nisa. Tuduhan itu bukan hanya kejam, tapi mematikan karakter. Di lingkungan yang menjunjung tinggi norma seperti ini, fitnah selingkuh adalah hukuman mati bagi martabat seorang wanita. Nisa ingin keluar, ingin berteriak bahwa perhiasan itu mungkin saja sudah digadaikan oleh Mbak Ida untuk membayar hutang judinya sendiri, namun tenggorokannya terlalu kering. Rasa lemas yang teramat sangat membuatnya terjatuh di lantai kamar. Di dalam kesunyian kamarnya, Nisa mendengar Mbak Ida masuk ke dalam rumah sambil tertawa kecil. Kontras dengan suaranya yang tadi terdengar sedih di luar. Tak lama kemudian, terdengar suara Mbak Ida menelepon Hanif. "Hanif, kamu harus segera pulang atau paling tidak kirim surat cerai sekarang juga," seru Mbak Ida di telepon. Suaranya penuh nada provokasi. "Ibu baru saja kehilangan semua perhiasannya. Nisa yang ambil. Dia berikan ke laki-laki lain. Kami punya saksi yang lihat dia ketemu pria asing di gang semalam. Dia sudah mengkhianatimu, Nif. Dia bukan cuma mau menguasai rumah ini, dia mau menghancurkan hidupmu demi laki-laki itu." Nisa memejamkan mata, membiarkan air mata dingin mengalir di pipinya. Ia bisa membayangkan Hanif di seberang sana, yang sudah terhasut oleh Riko soal istri selingkuh karena uang, kini mendapatkan bukti dari keluarganya sendiri. Hanya butuh waktu 10 menit sampai ponsel Nisa bergetar. Sebuah panggilan dari Hanif. Nisa mengangkatnya dengan tangan gemetar, berharap ada 1% saja ruang untuknya menjelaskan. "Binatang kamu, Nisa." Suara Hanif menggelegar, penuh dengan kebencian yang murni. Tidak ada lagi sapaan, tidak ada lagi rasa sayang. "Aku kerja banting tulang di sini, menahan rindu, menahan lelah. Tapi kamu malah memberikan hasil keringatku untuk laki-laki lain? Kamu mencuri perhiasan ibuku." "Mas, demi Allah, aku tidak melakukannya. Ibu dan Mbak Ida bohong. Mas, mereka yang butuh uang buat bayar hutang judi." "Tutup mulutmu." Hanif memotong dengan teriakan yang membuat telinga Nisa berdenging. "Berhenti memfitnah keluargaku. Ibu sudah menangis histeris. Tetangga semua sudah tahu kelakuan busukmu. Kamu itu perempuan paling rendah yang pernah aku kenal. Aku menyesal pernah menikahimu. Aku menyesal pernah membawamu ke rumah itu." "Mas, tolong dengar. Tidak ada lagi yang perlu didengar. Sekarang aku tahu kenapa kamu tidak mau menyerahkan sertifikat itu. Kamu mau menjualnya untuk laki-laki itu, kan? Jangan harap. Aku akan pastikan kamu keluar dari rumah itu tanpa membawa selembar benang pun. Tunggu saja, Nisa. Aku akan membuatmu membusuk di penjara karena pencurian ini kalau kamu tidak segera menyerahkan sertifikat itu ke ibu hari ini juga." Bip. Telepon mati. Hanif benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Ancaman penjara dan hinaan itu membuat batin Nisa yang selama ini hanya tertekan, kini mulai patah. Namun, di tengah kepingan hatinya yang hancur,
muncul sebuah insting bertahan hidup yang tajam. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan keluarga yang sedang hilaf, melainkan komplotan kriminal yang ingin merampas haknya dengan cara menghancurkan nama baiknya. Nisa merangkak menuju meja riasnya. Ia mengambil ponselnya yang baterainya tinggal 5%. Ia tidak memiliki cukup tenaga untuk bertengkar, tapi ia memiliki cukup akal untuk mulai mengumpulkan serangan balik. Ia membuka aplikasi perekam suara dan meletakkannya di dekat pintu kamar yang terkunci. Di luar, ia mendengar Bu Tuti dan Mbak Ida masuk ke ruang tengah. Bagus. Dah. Hanif sudah sangat marah. Suara Bu Tuti terdengar puas. Tidak ada lagi isak tangis. Besok kita panggil lagi orang properti itu. Kalau Nisa masih keras kepala, kita seret dia ke kantor polisi pakai tuduhan pencurian emas ini. Dia pasti ketakutan dan menyerahkan surat-surat itu. Iya, Bu. Emasnya kan sudah Ida bawa ke Pegadaian kemarin sore. Jadi tidak akan ada bukti kalau kita yang ambil. Mbak Ida terkekeh. Biarkan saja dia dituduh selingkuh. Biar para tetangga tidak ada yang mau bantu dia lagi. Nisa mendengarkan rekaman itu dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia telah mendapatkan bukti pengakuan mereka, meski sangat singkat. Namun, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia benar-benar sendirian di rumah ini tanpa makanan, tanpa air minum yang layak, dan kini dituduh sebagai pencuri serta pezina oleh seluruh lingkungan. Nisa menatap sisa baterai ponselnya yang kini tinggal 2%. Ia harus membuat keputusan cepat. Jika ia tetap di sini, ia mungkin akan pingsan karena lapar atau lebih buruk lagi. Mereka akan mencelakainya secara fisik untuk mendapatkan lokasi sertifikat itu. Dengan tangan gemetar, ia mengirim satu pesan terakhir kepada Santi sebelum ponselnya benar-benar mati. San, tolong panggilkan pengacara atau polisi sekarang. Mereka mengaku mencuri emas itu sendiri dan memfitnahku. Aku terkunci di kamar. Aku tidak kuat lagi. Ponsel itu kemudian padam. Layar hitamnya memantulkan wajah Nisa yang pucat dan mata yang kini memancarkan keberanian yang lahir dari keputusasaan. Nisa menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam paling berbahaya dalam hidupnya. Ia baru saja memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi lawan. Namun ia tahu, keputusannya ini akan memicu ledakan konflik yang jauh lebih besar saat Hanif atau polisi datang besok pagi. Kegelapan di dalam kamar itu terasa mencekik. Seirama dengan layar ponsel Nisa yang baru saja padam total. Di luar, suara hujan rintik mulai membasahi bumi. Namun hawa dingin yang merayap di kulit Nisa bukan berasal dari cuaca. Itu berasal dari sunyi yang mengerikan setelah fitnah keji dilemparkan ke tengah warga. Nisa meringkuk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya yang gemetar. Lambungnya yang kosong terasa seperti diremas-remas, mengirimkan rasa perih yang menjalar hingga ke punggung. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Bukan oleh gedoran pintu, melainkan oleh suara dering telepon rumah yang diletakkan Bu Tuti di ruang tengah. Nisa menajamkan pendengaran. Iya, Hanif? Ini Ibu. Nak, kamu sudah dengar semuanya dari Ida. Suara Bu Tuti terdengar serak, dipenuhi nada drama yang dibuat-buat sedih. Nisa bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Ia menyeret langkahnya menuju pintu kamar, menempelkan telinganya di kayu jati yang dingin. Ia bisa mendengar suara Hanif dari seberang telepon karena Bu Tuti sengaja menyalakan pelantang suara. Suara suaminya itu terdengar parau, penuh amarah yang telah mencapai titik didih. Bawa telepon itu ke depan kamarnya. Bu, aku mau bicara sendiri dengan perempuan tidak tahu malu itu, perintah Hanif. Langkah kaki Bu Tuti mendekat. Kunci pintu diputar dari luar dengan sentakan kasar. Pintu terbuka, menampakkan Bu Tuti yang berdiri dengan senyum kemenangan yang disamarkan oleh wajah sembab. Sementara Mbak Ida berdiri di belakangnya sambil bersedekap angkuh. Bu Tuti menyodorkan gagang telepon itu ke hadapan Nisa seolah-olah itu adalah pedang eksekusi. Mas Hanif, dengarkan aku dulu. Diam. Bentakan Hanif dari ujung telepon membuat Nisa tersentak mundur. Aku sudah cukup sabar dengan semua keluhanmu. Nisa, aku pikir kamu hanya kurang bersyukur. Tapi ternyata kamu benar-benar busuk. Kamu mencuri emas ibuku. Kamu membohongiku soal sertifikat. Dan sekarang kamu selingkuh? Di rumahku sendiri. Itu tidak benar.
Mas, itu semua fitnah. Nisa berteriak sekuat tenaga, meski suaranya pecah karena tenggorokannya yang kering. Cukup. Aku tidak mau dengar satu kata pun lagi dari mulut penipumu. Karena kamu sudah tidak bisa menjaga kehormatan pernikahan ini, maka hari ini, detik ini juga, Nisa, aku jatuhkan talak kepadamu. Aku ceraikan kamu. Dunia seolah runtuh menimpa pundak Nisa. Meskipun hubungan mereka telah retak berbulan-bulan, mendengar kata-kata itu secara langsung, tanpa verifikasi, tanpa pembelaan, terasa seperti jantungnya dicabut paksa. Napasnya tersengal. Ia menatap gagang telepon itu dengan pandangan kosong. 3 tahun pengabdiannya, semua keringat yang ia cucurkan untuk merawat rumah ini, dibalas dengan satu kalimat yang menghancurkan statusnya sebagai seorang istri. Mas, kamu menceraikan aku karena fitnah. Bisik Nisa. Air matanya kini mengalir deras tanpa suara. Aku menceraikanmu karena kamu bukan lagi wanita yang pantas ada di keluargaku. Ibu, tolong urus perempuan itu. Aku tidak mau dia ada di rumah itu lagi saat aku pulang nanti. Klik. Sambungan terputus. Bu Tuti segera menarik gagang telepon itu dan meletakkannya kembali ke tempatnya. Ia menoleh ke arah Mbak Ida, dan dalam sekejap, wajah sedihnya menguap. Sebuah sorakan gembira yang tertahan pecah di antara mereka. Alhamdulillah. Akhirnya, Hanif sadar juga. Mbak Ida bertepuk tangan kecil. Nah, Nisa, kamu dengar sendiri, kan? Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di sini. Kamu bukan istri Hanif, dan otomatis kamu tidak punya hak tinggal di sini. Bu Tuti melangkah masuk ke dalam kamar Nisa dengan kasar. Ia menarik koper tua yang tergeletak di atas lemari, melemparkannya ke tengah lantai. Dengan gerakan brutal, ia mulai membuka lemari Nisa dan meraup pakaian-pakaian di dalamnya, lalu melemparkannya begitu saja ke dalam koper dan tas plastik besar. Apa yang ibu lakukan? Nisa mencoba menahan tangan Bu Tuti, namun tubuhnya yang lemas membuatnya mudah dihentak hingga tersungkur ke lantai. Apa yang ibu lakukan? Ibu sedang mengemasi sampah. Bu Tuti mendesis. Matanya berkilat penuh kebencian. Malam ini juga kamu harus keluar dari rumah ini. Pergi ke selingkuhanmu itu. Atau kembali ke kampungmu. Aku tidak mau rumah anakku dikotori oleh perempuan pembawa sial sepertimu. Ini rumahku, Bu. Ini warisan ayahku. Nisa berteriak sambil mencoba berdiri, memegang pinggiran ranjang agar tidak jatuh lagi. Rumahmu? Hanif yang bayar pajaknya. Hanif yang renovasi. Jadi ini rumah Hanif. Dan sekarang Hanif sudah menceraikanmu. Jadi kamu tidak punya hak. Mbak Ida ikut membantu ibunya, mengacak-acak laci meja rias Nisa dan membuang semua barang-barang pribadinya ke lantai. Cepat keluar. Atau kami seret kamu ke depan para tetangga biar mereka tahu rasanya melihat pencuri diusir. Nisa menatap kekacauan di kamarnya. Pakaiannya yang sederhana, mukena kesayangannya, hingga foto kecil almarhum ayahnya, semuanya diperlakukan seperti limbah. Tekanan batin yang ia rasakan kini bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah kemarahan yang membeku. Ia melihat Bu Tuti mencoba menarik tas kecil yang berisi ponselnya yang mati. Jangan sentuh itu. Nisa menerjang, memeluk tasnya erat-erat. Di dalam ponsel itu ada rekaman pengakuan Bu Tuti dan Mbak Ida semalam. Itulah satu-satunya senjatanya. Berikan. Siapa tahu kamu sembunyikan emas ibu di sini. Bu Tuti mencoba merebut tas itu. Terjadi pergulatan singkat yang tidak seimbang. Kuku Bu Tuti sempat menggores lengan Nisa hingga berdarah. Namun Nisa tetap memeluk tasnya sekuat tenaga. Keluar kamu sekarang. Bu Tuti menarik lengan Nisa, menyeretnya paksa menuju ruang tamu. Mbak Ida mengikuti dari belakang sambil menenteng 2 tas plastik berisi baju-baju Nisa yang belum sempat terlipat rapi. Hujan di luar kini semakin deras. Kilat menyambar, menerangi wajah Nisa yang pucat dan penuh luka batin. Mereka mendorong Nisa hingga ke ambang pintu depan. Dinginnya angin malam langsung menusuk tulang-tulangnya yang hanya dibalut daster tipis. Tunggu. Bu, setidaknya biarkan Nisa menunggu sampai hujan reda. Nisa sedang sakit. Pinta Nisa. Suaranya nyaris hilang ditelan suara petir.
Tidak ada ampun untuk pencuri dan pezina. Bu Tuti mendorong punggung Nisa hingga wanita itu terjerembab di teras depan yang basah. 2 tas plastik dilemparkan ke arahnya. Isinya berhamburan terkena air hujan. Pergi. Jangan pernah injakan kakimu di tanah ini lagi. Pintu depan dibanting keras dan dikunci dari dalam. Nisa terduduk di lantai teras yang dingin, memeluk tas berisi ponsel matanya yang berharga. Ia sendirian. Diusir dari rumahnya sendiri. Diceraikan oleh pria yang ia cintai karena fitnah, dan dipermalukan di depan seluruh dunia. Nisa menatap kegelapan di depannya. Kepalanya berdenyut hebat. Ia tahu ia bisa saja pergi ke rumah Pak RT atau mencari perlindungan. Namun fisiknya sudah di titik nadir. Ia meraba sakunya, teringat bahwa ia masih memegang kunci pagar cadangan yang ia simpan sejak lama. Sebuah pikiran gila namun berisiko muncul di benaknya. Ia tidak akan pergi. Ia tidak akan meninggalkan rumah ayahnya malam ini dalam keadaan kalah. Nisa memaksakan dirinya berdiri, merangkak menuju gudang kecil yang terletak di samping rumah. Sebuah ruangan yang kuncinya tidak sempat diganti oleh Bu Tuti. Ia akan bersembunyi di sana, di rumahnya sendiri, mengumpulkan tenaga untuk hari esok. Meski itu berarti ia harus bertahan dalam kedinginan dan kelaparan tanpa sepengetahuan mereka. Namun, saat ia mencoba membuka pintu gudang, ia mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Cahaya lampu motor itu menembus kegelapan, dan Nisa membeku. Apakah itu penagih hutang Mbak Ida yang kembali? Ataukah ada ancaman baru yang sengaja dipanggil Bu Tuti untuk memastikan ia benar-benar lenyap? Dingin air hujan yang meresap ke pori-pori kulit Nisa seolah membekukan sisa-sisa rasa sakitnya. Kata talak yang meluncur dari bibir Hanif di telepon tadi bukan lagi petir yang menghancurkan, melainkan palu godam yang memecahkan belenggu pengabdian konyol yang selama ini menjeratnya. Nisa berdiri di bawah temaram lampu jalan, memandang rumahnya sendiri dari balik gerbang yang baru saja dikunci paksa oleh ibu mertuanya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis tersapu hujan. Di tangannya, ia mendekap tas plastik berisi dokumen-dokumen yang sempat ia selamatkan dari rumah Santi sebelum ia kembali ke sini bersama Pak RT Haris. Enduk Nisa, kamu yakin mau masuk sekarang? Kondisimu sangat lemah. Suara Pak RT Haris memecah kebisingan rintik hujan. Pria paruh baya itu berdiri di samping Nisa, mengenakan jas hujan plastik kuning, wajahnya memancarkan keprihatinan yang mendalam. Nisa menoleh. Sorot matanya yang biasanya redup kini berkilat dengan ketegasan yang asing. Ini rumah saya, Pak RT. Almarhum Bapak membangunnya dengan keringat. Bukan untuk dijadikan tempat persembunyian para pembohong. Saya tidak akan membiarkan mereka tidur nyenyak di atas penderitaan saya malam ini. Pak RT Haris mengangguk pelan. Ia telah melihat dokumen asli yang dibawa Nisa. Sertifikat hak milik yang jelas-jelas mencantumkan nama Nisa sebagai pemilik tunggal. Jauh sebelum pernikahan dengan Hanif terjadi. Sebagai aparat desa, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk meluruskan sengketa yang sudah menjadi buah bibir warga ini. Nisa melangkah maju. Ia tidak menggedor pintu dengan emosi. Ia menekan bel rumah dengan ritme yang tenang, berulang kali, hingga pintu depan yang tadi membantingnya keluar kini terbuka kembali. Wajah Bu Tuti muncul di ambang pintu, tampak masam dan penuh kebencian. Namun, saat melihat Pak RT Haris berdiri di belakang Nisa, raut wajahnya berubah sekejap menjadi keterkejutan yang kiku. Pak RT, ada apa malam-malam begini hujan-hujanan? Tanya Bu Tuti, mencoba mengulas senyum palsu. Kalau mau mencari Nisa, dia sudah bukan lagi menantu saya. Hanif sudah menceraikannya. Dia baru saja mau pergi ke tempat seharusnya dia berada. Nisa melangkah masuk melewati ambang pintu tanpa meminta izin. Langkahnya mantap, meski tubuhnya sedikit limbung. Ia meletakkan map plastik yang basah di atas meja tamu. Ibu salah, ucap Nisa dengan nada suara yang rendah namun menggetarkan. Saya tidak akan pergi kemana-mana.